Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wala nabiyya ba'dahu. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Meskipun terkadang banyak di antara kita yang lalai dengan nikmat tersebut dan kemudian lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya tentang masalah kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai untuk bersyukur. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang sedikit tersebut, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang pandai yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah salat subuh rahimakumullah. Sedianya terasa kaku juga lisan kami berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kita ada guru kami, Ustaz. Beliau mengajarkan kami tentang Al-Quran dan Masya Allah, syukur wa jazakumullah khairan. Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita akan mengangkat sebuah hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW beliau pernah mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW kemudian menawarkan sebuah amalan yang sangat mulia. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum." Beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian kuberitahu tentang sebuah amalan yang paling utama? Ini keutamaan pertamanya, memiliki keutamaan yang paling utama. Wa azka 'inda malikikum. Amalan ini kata Rasulullah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan ini kata Rasulullah menempati derajat yang paling tinggi. Sudah 3 keutamaannya disebutkan Rasulullah SAW. Kemudian beliau melanjutkan, wa khairul lakum bi'infaqi. Amalan tersebut lebih utama daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Zahabi wal marik. Lebih utama daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Amalan tersebut kata Rasulullah lebih utama daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Kalian memenggal leher mereka atau mereka yang memenggal leher kalian. Dan yang dimaksudkan Rasulullah SAW adalah jihad. Amalan ini ternyata lebih utama daripada jihad kata Rasulullah SAW. Padahal dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan jihad sarwatu salamul iman, merupakan puncak daripada keimanan. Akan tetapi ternyata ada amalan yang paling utama dari jihad tersebut kata Rasulullah SAW. Mendengarkan begitu banyak keutamaan dijanjikan oleh Rasulullah SAW, apa kata para sahabat Bapak Ibu sekalian? Tentu mereka penasaran, amalan apa ini? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah,
tentu kami mau tahu apa amalan yang begitu utama tersebut. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala dzikrullah. Amalan tersebut adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lebih begitu besarnya keutamaan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, begitu pula hadis dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, yang mengingatkan kita tentang keutamaan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenteram. Begitu pula kalau seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW, minta wasiat kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam begitu banyak, ajarkan kepadaku sebuah amalan yang dengannya bisa menjadi sebab saya lebih mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, la yasal lisanuka rabban dzikrillah. Hendaklah kemudian lisanmu yang senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, zikir yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di sini? Zikir bagaimana yang kemudian dijanjikan begitu banyak keutamaan di sini? Lalu kemudian kata para ulama kita bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah zikrul kamil, zikir yang sempurna, zikir yang sempurna yang kemudian kita mendapatkan janji keutamaan dari Rasulullah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dan ini akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menyelesaikannya dan tidak terlalu panjang insyaallah. Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam kitab beliau menjelaskan ada 3 kriteria sehingga zikir seorang hamba bisa disebutkan sebagai zikir yang sempurna. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kriteria sehingga zikir kita dikatakan zikir yang sempurna adalah zikran katsir. Zikir yang kita ucapkan haruslah banyak. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Pertanyaannya, berapa itu zikir yang banyak? 10.000, 5.000, atau 1.000? Berapa? Karena ada juga orang-orang yang dengan mudah mengatakan, saya sudah zikran katsiran. Ditanya apa amalan Anda? Saya baca setiap malam sebelum tidur ya Latif 5.000 kali. Begitu ditanya, apakah ada tuntunannya? Tidak tahu juga. Yang penting saya baca sebanyak 5.000 kali. Begitu ditanya lagi, apa manfaatnya? Kalau saya baca 5.000 kali, insya Allah saya bisa menghilang ya Latif. Ya Latif. Masya Allah. Kemudian yang mengatakan, saya berzikir mengucapkan ya Qawi 3.300 kali. Apa tujuannya? Biar katanya untuk kawat tulang besi. Masya Allah. Apakah ada tuntunannya? Ya, Allah. Ya. Kata para ulama, di antara kriteria yang lainnya adalah kemudian zikir-zikir yang kita ucapkan adalah zikir yang ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kapan dikatakan banyak? Berkata ulama kita, Syekh Sa'di beliau menjelaskan kriteria dikatakan banyak, ada batas minimalnya dan ada batas maksimalnya. Ada batas minimalnya dan ada batas maksimalnya. Kapan dikatakan minimal? Kata beliau, minimal kita mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW pada momen-momen tertentu. Ini paling minimal.
Contohnya ketika kita baru bangun tidur, kita membaca ada zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, dan alhamdulillah mungkin sudah kita paham semua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mulai dari itu misalnya, kita baca zikir tersebut. Kemudian mau masuk ke kamar mandi, ada zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian keluar kamar mandi, ada zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Sebelum berwudu, ada zikirnya. Setelah berwudu, kita baca zikir tersebut. Mau keluar rumah, ada zikirnya. Berangkat ke masjid, ada zikirnya. Masuk ke masjid, ada zikirnya. Keluar dari masjid, ada zikirnya. Mau mandi, ada zikirnya. Sebelum memakai pakaian, ada zikirnya. Ini baru di pagi hari. Mau ke kantor, di atas kendaraan, ada zikirnya. Amalan-amalan ini ketika kita amalkan, Bapak Ibu sekalian, ini baru dikatakan batas minimalnya, kata Syekh Sa'di. Batas minimalnya ketika kita mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW pada momen-momen tertentu. Kemudian kapan batas maksimalnya, kata beliau? Ya, dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu ketika kita dalam kondisi berdiri, duduk, dan dalam kondisi duduk, senantiasa lisan kita basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya kita tidak bisa lepas dari ketiga kondisi ini. Kira-kira ada kondisi lain selain ketiga kondisi ini? Mungkin ada orang yang berolahraga, kalau lari Ustaz, masuk kondisi apa itu? Masuk dalam kondisi berdiri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menambahkan selain daripada momen-momen yang telah diajarkan Rasulullah, dalam kondisi berdiri kita berzikir kepada Allah, duduk berzikir kepada Allah, sebelum tidur berbaring dalam kondisi berbaring berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian baru dikatakan zikrul kamil, zikir yang sempurna. Bukan cuma barangkali di antara kita baru mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu kemudian dengan bangga mengatakan saya sudah zikrul kamil, zikir yang sempurna, zikir yang banyak. Tidak. Jadi hendaklah kemudian kita memenuhi kriteria ini, yaitu hendaklah banyak, kata para ulama kita, dan memenuhi kriteria batas minimal dan maksimalnya. Ini motivasi bagi kita, Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimahumullah. Maka manfaatkan waktu-waktu kita. Ya, meski bukan dalam kondisi-kondisi tertentu, momen-momen tertentu yang diajarkan Rasulullah, meskipun misalnya di atas kendaraan pas ada lampu merah. Pertanyaannya apa yang kita lakukan saat itu? Orang-orang yang sering menghadiri majelis-majelis ilmu haruslah berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah bermajelis ilmu. Kalau orang tidak pernah bermajelis ilmu, di atas motornya misalnya, lampu merah. Kalau kita manfaatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak pernah bermajelis ilmu, dia lihat lampu merah yang perhatikan kita lampu merah ini. Orang yang hele Cina, atau dia lihat sampingnya, bajunya belum selesai pakai, seksinya lagi, kalau kita manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kriteria yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama kita, kapan dikatakan zikir yang sempurna adalah ketika kita telah memadukan zikir yang merupakan amalan lisan kita, kita memadukan dengan amalan hati. Maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan zikir di lisan kita, kita berupaya untuk faham akan maknanya, tahu akan maknanya. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, ini kita berupaya untuk tahu akan maknanya, yang dengannya kita bisa lebih khusyuk untuk mengucapkan zikir tersebut. Pertanyaannya, sudahkah kemudian kita melakukan itu? Jangan sampai biar jumlahnya juga setelah sholat kita juga sudah lupa-lupa. Karena ada seperti itu. Kita mengucapkan subhanallah, subhanallah. Ada orang berdiri sholat sunnah, dia sarungnya watimor 2 mangga.
Dia lagi sampingnya gajah duduk, gajah jongkok. Ya. Lama-lama lagi saya dengar dulu. Subhanallah, 10 berapa? Ulangi lagi ya. Jangan kan mau khusyuk, jumlahnya saja sudah. Ya, sering kita lupa-lupakan. Ya, disebabkan karena pertama kita tidak berupaya untuk menyatukan amalan lisan dengan amalan hati. Jadi ini penting bagi kita, ya ikhwafillah, Bapak Ibu sekalian, ya untuk kemudian kita mendapatkan kapan dikatakan sebagai zikir yang sempurna. Dan banyak kita dapati orang-orang seperti ini, yang mudah mereka mengatakan berteriak misalnya Allahu Akbar di pinggir jalan, sementara azan dikumandangkan, lalu kemudian mereka tidak meninggalkan kesibukan yang lainnya. Padahal makna Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, adapun yang lainnya kecil. Menandakan kita harus meninggalkan aktivitas-aktivitas lainnya ketika mendengarkan seruan azan, lalu kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi mereka orang-orang yang paham akan maknanya, dan hendaklah kemudian kita sekali lagi terlebih salat zikir ini ya, tidak sekedar kita ucapkan, berupaya kita untuk paham akan maknanya, ya, Bapak Ibu sekalian, yang dengannya insyaallah kita akan lebih khusyuk dalam mengucapkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, zikir adalah merupakan amalan dari seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, senantiasa bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, burung-burung yang ada di langit sana bertasbih kepada Allah. Ikan yang ada di lautan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hewan-hewan yang ada di kandang, ya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin akan tetapi kita tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, malulah bagi kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sementara kemudian lisan kita berat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak mungkin ada orang-orang yang memelihara ayam bangkoknya misalnya pagi hari. Ayam bangkoknya berkokok. Bisa jadi ini ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sementara tuannya yang memelihara dia ya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan harusnya ia malu kepada hewan yang dia pelihara, karena hewannya tersebut berzikir kepada Allah, adapun tuannya ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula boleh jadi bunga-bunga yang ada di taman-taman kita ya, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya orang-orang yang sekali lagi tidak mau berzikir kepada Allah, ya harusnya dia malu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ya, menjelaskan bagaimana orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah, ya, digambarkan sama seperti binatang ternak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi wafillah, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, meringankan lisan-lisan kita untuk senantiasa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, sebuah zikir kita ajarkan dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita tentang sebuah zikir. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdi." Barang siapa kata Rasulullah yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, burisat lahu nakhlatun fil jannah. Ya, satu kali kita membaca subhanallahil azim wa bihamdi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan bagi mereka satu pohon kurma di surga. Ya, satu kali kita ucapkan. Ya, dan insyaallah di sana di surga kelak, ya tanaman-tanaman yang akan tumbuh di atasnya adalah zikir-zikir yang kita ucapkan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan ya, tatkala beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Isra, beliau mengatakan, "Laqitu Ibrahim lailata usriya bi." Di malam Isra saya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Faqala, beliau mengatakan, "Ya Muhammad,
akri ummatika minni salam. Sampaikan salamku kepada umatmu wahai Muhammad. Wa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, annal jannata thayyibatul turba. Ya, sesungguhnya tanah di surga itu sangatlah subur. Wasfatul ma wa anna nakian wa anna birasuha. Dan tanaman yang akan tumbuh di atasnya, kata Nabi Ibrahim, adalah zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka sekali lagi ringankan kesadaran kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dengan zikir-zikir tersebut Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kita tanaman atau pohon surga yang insyaallah akan kita nikmati kelak. Semoga manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.